Sekilas napak tilas sejarah Sayyid Syekh Zatul Kahfi Cirebon. Nama lengkapnya Sayyid Syekh Zatul Kahfi, Syekh Nurjati atau Syekh Idofi Mahdi. Singkat cerita, beliau pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya, lalu menikah dengan Syarifah Halimah binti Nurul Alam. Setelah menuntut ilmu di Mekah, Syekh Nurjati mencoba mengamalkan ilmu yang diperoleh dengan mengajarkannya di wilayah Baghdad. Di Baghdad, Syekh Zatul Kahfi menikah dengan Syarifah Halimah, putri dari Ali Nurul Alam. Ali Nurul Alam putra dari Maulana Ahmad Jumadil Kubro, yang merupakan putra dari Ahmad Syah Jalal, putra dari Amir Abdullah Khan. Amir Abdullah Khan putra dari Sayyid Amir Abdul Malik Azmat Khan, yang menjadi raja di Nasrbat India dan mendapat gelar Azmat Khan, yang berarti keluarga yang mulia atau yang mulia, karena menikah dengan putri dari bangsawan Nasrbat India. Jadi Syekh Zatul Kahfi menikah dengan saudara secicit. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 4 orang anak, yakni Syarif Syekh Abdul Rahman yang kelak di Cirebon bergelar Pangeran Panjunan, Syarif Syekh Abdul Rahim kelak bergelar Pangeran Kejaksaan, Fatimah yang bergelar Syarifah Baghdad, Syarif Sulaiman yang menjadi raja di Baghdad karena menikahi putra mahkota Raja Baghdad. Syekh Zatul Kahfi sendiri adalah orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon. Ia juga adalah salah satu guru dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah. Islam sendiri mulai berkembang di Cirebon sejak kedatangannya di tanah Cirebon, tepatnya di wilayah Giri, Amparan Jati yang lebih populer dikenal dengan Gunung Jati. Kala itu pada pertengahan abad ke-14, Syekh Zatul Kahfi yang bertolak dari Baghdad, Irak, datang bersama rombongannya. Beliau datang ke sini memang tujuannya adalah mensyiarkan agama Islam yang memang ia sudah anut sejak kecil. Beliau datang bersama rombongannya. Ia orang pertama yang menyebarkan Islam di wilayah Cirebon, tapi tak cukup dikenal. Sesampai di Gunung Jati, Syekh Zatul Kahfi kemudian menyiarkan agama Islam dan membuat sebuah perguruan tempat belajar Islam. Di perguruan tersebut, ia memiliki 3 murid yang cukup populer dikenal masyarakat karena ketiganya adalah anak dari Prabu Siliwangi dan istrinya, Subang Larang, sang penguasa kerajaan Pajajaran. Padahal Prabu Siliwangi sendiri adalah orang penganut ajaran Hindu. Ketiga anak Prabu Siliwangi itu yakni Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangka Cirebon, Rara Santang dan Raja Senggana atau Kian Santang. Ada pula nama tersohor lainnya yaitu merupakan murid Syekh Zatul Kahfi, diantaranya Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar atau Sayyid Syekh Abdul Jalil. Setelah memperdalam Islam dari Syekh Zatul Kahfi, Walang Sungsang dan Rara Santang kemudian disuruh untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sedangkan Kian Santang diutus untuk menyebarkan Islam ke wilayah Garut dan kemudian juga menunaikan ibadah haji ke Mekah. Saat masa kerajaan Pajajaran, justru banyak yang berguru kepada beliau karena memang cara dakwah dan syiar Islamnya sangat luas dan menarik perhatian, maka banyak yang memeluk Islam pada waktu itu tanpa paksaan. Cara-cara luas Syekh Zatul Kahfi dalam penyebaran atau dakwah Islam itu cukup unik, diantaranya melalui musik terbang, rebana, gembayung, dan lainnya, yang syair-syairnya dibumbui ajakan-ajakan agar orang berminat untuk masuk dan belajar agama Allah. Namanya juga waliullah dan seorang aulia, pemimpin yang dikasihi Allah, pasti memiliki cara cemerlang sendiri. Kalau beliau lebih ke keseniannya seperti seni terbang, lirik, dan syairnya, itu ada mengenai rukun iman, rukun Islam, salawat Nabi, dan lain sebagainya. Syekh Zatul Kahfi juga akhirnya wafat di Cirebon. Jasadnya kemudian dimakamkan di Gunung Jati. Bagi yang ingin ziarah ke makam Syekh Zatul Kahfi, lokasinya tak begitu jauh dari Cirebon kota. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit menggunakan kendaraan roda 4 ke arah utara Cirebon atau sekitar 5 km. Makam Syekh Zatul Kahfi juga berdekatan dengan makam Sunan Gunung Jati. Lokasinya hanya terpisahkan dengan jalan raya, yakni Jalan Raya Cirebon Indramayu. Makam Sunan Gunung Jati lokasinya sebelah kiri dan ada di Gunung Sembung, sedangkan makam Syekh Zatul Kahfi ada di sebelah kanan.